DPT berkelanjutan mestinya itu kan jadi programnya KPU, termasuk kepada daerah-daerah yang tidak pilkada. Jadi artinya kalau yang sudah pilkada, yang sedang melakukan pilkada 2020 ini tidak sekedar DPT berkelanjutan, karena itu akan digunakan di 2020 ini. Jadi yang tidak pilkada sekalipun DPT berkelanjutan itu mestinya terus dipelihara tiap tahun, karena orang lahir, kemudian juga meninggal, kemudian pindah antar wilayah, itu kan terus. Sementara kalau untuk yang pilkada, ini memang real 2020 ini digunakan, karena sebagaimana kita tahu bahwa pilkada 2020 setelah dihentikan dari desain awal September kemudian dipindahkan ke 9 Desember, maka otomatis daftar pemilih pun berubah, karena di undang-undang kita menganut sistem pemilih itu orang yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara. Oleh karena itu dari proses DP4 dan juga pengolahan data pemilih untuk 2020 sebelumnya kan sudah didesain untuk orang-orang yang 17 tahun ke September. Dengan ada perubahan ke Desember, otomatis ada pemilih yang bertambah, yaitu pemilih pemulanya bertambah. Di samping pemilih pemula yang memang harus ditambahkan, juga seperti karakteristik umum pemilih yang perpindahan antar wilayah, baik yang keluar maupun yang masuk, kemudian juga perubahan status dari sipil, militer ataupun kepolisian, kemudian juga yang meninggal. Nah, ini yang sistem sistem kependudukan yang memang dinamis, itu yang harus menjadi perhatian. Jadi oleh karena itu Bawaslu sebagai badan pengawas harus memastikan kerja-kerja KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih, dimana kalau lihat dari tahapan kan DP4 ya itu sudah diserahkan, kemudian juga daftar pemilih baru sudah ditambahkan juga, diserahkan oleh Kemendagri, kemudian disinkronisasi. Nah, nanti sebelum nanti dimutakhirkan menjadi DPS, maka antara proses sinkronisasi kemudian juga nanti dengan coklit ke lapangan sehingga menjadi DPS, nah ini harus benar-benar juga diawasi. Apalagi karakteristik Tangerang Selatan ini kan wilayah Jabodetabek yang kemudian mobilisasi penduduknya itu lintas wilayah, terutama dengan DKI Jakarta, itu sangat tinggi. Pertama itu Bawaslu harus punya data untuk analisis. Tanpa itu ya susah membuat analisisnya. Kemudian yang kedua tentu memastikan proses coklit atau pencocokan dan penelitian di lapangan itu harus sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ada petugas PPDP kemudian ada SK-nya tetapi tidak melakukan kerja-kerja di lapangan, hanya berdasarkan data saja, padahal karakteristik seperti di Tangsel di mana banyak perumahan-perumahan yang eksklusif ya, yang relatif susah ditembus dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang di kabupaten misalnya. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian tentang petugas-petugas ini. Dipastikan mereka harus
secara benar dan tepat mendatangi wilayah door to door untuk membuktikan data yang ada di data yang sebagai di DP4-nya itu. Kalau di daftar pemilih ini sebenarnya persoalannya itu klasik ya. Banyak orang yang merasa dia sudah menjadi penduduk tapi kemudian tidak terdaftar. Kemudian yang kedua, ada orang yang misalnya sudah meninggal dunia tapi kok masih datanya masih ada, atau orang sudah pindah datanya masih ada. Nah, dinamika perpindahan penduduk inilah yang memang harus sinkron. Karena di peraturan kita, di undang-undang kita, bahwa daftar pemilih tetap itu adalah itu juga selain DP4 itu disandingkan juga dengan DPT pemilu terakhir. Artinya DPT pemilu terakhir di sini di kita kan pemilu 2019. Itu yang harus disandingkan. Jadi apa yang kekurangannya yang ada di 2019 kemudian juga seperti apa, karena DPT ini menjadi basis penghitungan akurasi terhadap tahapan-tahapan selanjutnya, logistik surat suara, penyusunan TPS dan yang lainnya. Yang perlu diawasi, yang kerawanan itu klasik sebenarnya, tetapi memang itu jangan sampai terulang. Satu, yaitu dipastikan kerja datanya valid, data awalnya. Kemudian yang keduanya itu petugas PPDP ataupun Pantanli yang bertugas ke lapangan itu betul-betul bekerja, tidak hanya di belakang meja, tidak hanya karena mentang-mentang dia mengurus RT kemudian juga dia tidak turun ke lapangan, atau bahkan di SK-nya si A ternyata yang kerjanya itu si B, itu tidak ada kan sinkron. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses akhirnya itu nanti ketika sebelum ditetapkan oleh DPT, masyarakat itu mestinya didorong oleh kita supaya mau mengecek baik secara manual di kelurahan maupun aplikasi yang biasanya disediakan oleh KPU. Termasuk juga adalah kepada partai-partai politik supaya tidak ribut mengenai pemilih menjelang hari H, tetapi ada masukan-masukan kader yang tidak masuk dan yang lainnya bersama-sama dengan masyarakat itu justru pada awal pemrosesan daftar pemilih, bukan di akhir nanti menjelang pemungutan suara atau bahkan setelah pemungutan suara. Dan yang terakhir perlu disampaikan, karena ini kita pilkada di tengah pandemi, maka pengawasan kita selain kepada tahapan juga harus memperhatikan keselamatan, baik keselamatan pemilihnya maupun keselamatan petugas. Oleh karena itu, pengawas pemilu itu juga mengawasi dipraktekannya, ditaatinya protokol kesehatan, baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun oleh pemilih atau masyarakat umum. Kalau orang bertanya mengapa Bawaslu harus mengawasi juga soal protokol kesehatan, nah ini kita sampaikan bahwa prosedur yang dinormakan dalam peraturan maka itu menjadi objek pengawasan pemilu, seperti masalah ketaatan terhadap protokol COVID ini masuk, prosedur ini masuk di norma di Perpu, dan juga nanti di draft PKPU juga masuk, di SE KPU juga masuk. Nah, itu artinya bahwa ini sudah dinormakan. Dan kalau sudah masuk norma ke dalam pemilu atau pilkada, maka otomatis juga menjadi objek pengawasan Bawaslu. Dan harus dipastikan disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu ini, baik untuk semua tahapan, baik untuk verifikasi faktual calon perseorangan yang ada calon perseorangan, kemudian juga pemutahiran daftar pemilih yang door to door, kampanye, pemungutan suara, dan juga rekap. Nanti masalah kepatuhan terhadap protokol COVID ini harus sama-sama dilaksanakan dan dipatuhi bersama untuk menjaga keselamatan bersama. Demikian.